Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sinta terkait materi apa? Mat topi'i dan mat far'i. Yuk, sekarang kalian tulis rangkuman materi yang kita pelajari hari ini di buku catatan kalian masing-masing. Oke. Materi yang pertama adalah tentang pengertian mat. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sinta apa itu pengertian mat. Apa sih yang dinamakan dengan mat? Ada yang tahu? Ya, silakan. Mbak Isma. Ya, jadi pengertian mat itu ada dua. Yang pertama, secara bahasa, dan yang kedua, menurut istilah ilmu tajwid. Nah, dicatat ya. Yang menurut bahasa, mat artinya panjang. Dan yang kedua, menurut istilah ilmu tajwid, adalah membaca panjang huruf hijaiyah di dalam Al-Quran karena bertemu salah satu huruf mat. Huruf mat itu apa saja? Ada yang ingat? Ada 3. Yang pertama, alif yang didahului oleh fathah. Dan yang kedua adalah wawu mati atau sukun yang didahului domah. Dan yang ketiga adalah ya mati atau sukun yang didahului oleh kasroh. Mat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah mat asli atau mat tobi'i. Oke. Yang kedua adalah mat far'i atau mat bagian. Nah, mat far'i ini dibagi menjadi 14 macam. Masih ingat apa saja? Mat wajib mutasil. Kemudian mat jaiz munfasil. Kemudian mat arid li sukun. Kemudian mat lain. Kemudian mat silah khosairah. Kemudian mat silah tawilah. Kemudian mat badal. Kemudian mat far'i. Kemudian mat iwat. Kemudian mat tamkin. Kemudian mat lazim mukhaffaf harfi. Kemudian mat lazim mutsaqal harfi. Kemudian mat lazim mukhaffaf kilmi. Yang terakhir mat lazim muttaqal kilmi. Baik, tadi yang kita pelajari dengan Bu Sinta hanya fokus pada macam-macam mat. Ada 2 saja. Mat far'i yang nomor 1 dan nomor 2 dari yang Ibu jelaskan tadi. Yang pertama adalah mat wajib mutasil. Ada yang masih ingat apa itu mat wajib mutasil? Ya, silakan Hilmi. Bagus. Mat wajib mutasil adalah mat, hukum bacaan mat yang terjadi apabila mat tobi'i yang diikuti huruf hamzah
dalam satu lafal dengan ketentuan panjangnya berapa? 5 harokat atau setengah alif. Nah, yang kedua, mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz ini berbeda. Kalau yang mad wajib tadi itu terjadi apabila diikuti huruf hamzah dalam satu lafal atau satu kata. Sedangkan mad jaiz ini berbeda, tidak dalam satu lafal atau satu kata. Jadi bacaannya memiliki ketentuan boleh 2 atau 4 atau 5 harokat. Sekarang Ibu mau tanya, apa perbedaan mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil? Siapa yang bisa silakan angkat tangan? Ya, silakan. Mas Arifin, silakan. Ya, tepuk tangan. Nanti Ibu akan kasih bintang pada nilai kalian dalam daftar absensi. Nah, sekarang kalian kan sudah tahu hukum bacaan mad. Jadi, apabila kita hendak membaca Al-Quran, harus menerapkan hukum bacaan mad ke dalam bacaan Al-Quran. Jika kalian tidak terapkan sejak dini, maka seterusnya nanti ketika kalian sudah dewasa sampai kalian tua, maka kalian akan tetap salah di kemudian hari. Jangan lupa kalian pelajari macam-macam mad far'i yang lainnya tadi itu yang belum kita bahas, bisa dengan guru ngaji kalian atau bisa dengan orang tua kalian yang kebetulan mungkin mereka mengetahui macam-macam dari mad far'i yang lainnya. Pembelajaran kita pada pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan memberi kalian soal. Nah, soal ini nantinya bisa kalian kerjakan di rumah apabila pada hari pertemuan kali ini tidak selesai. Oke? Soal yang pertama, hukum bacaan mad ada titik-titik. A 2 macam, B 3 macam, C 4 macam, D 5 macam. Ibu ulangi ya. Hukum bacaan mad ada A 2 macam, B 3 macam, C 4 macam, D 5 macam. Soal yang kedua, bacaan mad tabi'i dibaca A 2 ketukan, B 3 ketukan, C 4 ketukan, D 5 ketukan. Ibu ulangi sekali lagi ya. Bacaan mad tabi'i dibaca A 2 ketukan, B 3 ketukan, C 4 ketukan, D 5 ketukan. Soal yang ketiga, apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata disebut A mad jaiz munfasil, B mad arid li sukun, C mad tabi'i, D mad wajib mutasil. Ibu ulangi.
Apabila ada mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, disebut A. Mat jaiz munfasil, B. Mat arid li sukun, C. Mat tobi'i, D. Mat wajib muttasil. Soal keempat. Memanjangkan suara atau bacaan apabila terdapat salah satu huruf mat atau tanda mat dalam bacaan Al-Quran disebut hukum bacaan A. Qalqalah, B. Mat, C. Waqaf, D. Wasol. Ibu ulangi. Memanjangkan suara atau bacaan apabila terdapat salah satu huruf mat atau tanda mat dalam bacaan Al-Quran disebut hukum bacaan A. Qalqalah, B. Mat, C. Waqaf, D. Wasol. Soal nomor 5. Berikut ini yang tidak termasuk huruf mat adalah A. Alif didahului harokat kasroh, B. Alif sukun yang didahului harokat kasroh, C. Wawu sukun yang didahului harokat domah, D. Ya sukun yang didahului harokat kasroh. Ibu ulangi. Berikut ini yang tidak termasuk huruf mat adalah A. Alif yang didahului harokat kasroh, B. Alif sukun yang didahului harokat kasroh, C. Wawu sukun yang didahului harokat domah, D. Ya sukun yang didahului harokat kasroh. Soal nomor 6. Berikut ini yang merupakan pembagian mat secara garis besar adalah A. Mat jaiz munfasil dan mat tobi'i, B. Mat wajib muttasil dan jaiz munfasil, C. Mat asli dan mat far'i, D. Mat asli dan mat tobi'i. Ulangi. Berikut ini yang merupakan pembagian mat secara garis besar adalah A. Mat jaiz munfasil dan mat tobi'i, B. Mat wajib muttasil dan jaiz munfasil, C. Mat asli dan mat far'i, D. Mat asli dan mat tobi'i. Soal nomor 7. Apabila ada mat tobi'i yang diikuti huruf hamzah di lain kata, maka hukum bacaannya disebut A. Mat asli, B. Mat tobi'i, C. Mat wajib muttasil, D. Mat jaiz munfasil. Ulangi. Apabila ada mat tobi'i yang diikuti huruf hamzah di lain kata, maka hukum bacaannya disebut A. Mat asli, B. Mat tobi'i, C. Mat wajib muttasil, D. Mat jaiz munfasil. Soal nomor 8. Apabila ada mat tobi'i yang diikuti hamzah di satu kata, maka hukum bacaannya disebut A. Mat asli, B. Mat tobi'i, C. Mat wajib muttasil, D. Mat jaiz munfasil. Ibu ulangi. Apabila ada mat tobi'i yang diikuti hamzah di satu kata, maka hukum bacaannya disebut A. Mat asli, B. Mat tobi'i, C. Mat wajib muttasil, D. Mat jaiz munfasil. Soal nomor 9. Cara membaca mat tobi'i adalah dipanjangkan
titik-titik. A. 2 harokat. B. 5 harokat. C. 2 alif. D. 2,5 alif. Ibu ulangi. Cara membaca matopi'i adalah dipanjangkan A. 2 harokat. B. 5 harokat. C. 2 alif. D. 2,5 alif. Soal nomor 10. Jumlah mad far'i terdiri dari A. 14 macam, B. 11 macam, C. 15 macam, D. 12 macam. Ibu ulangi. Jumlah mad far'i terdiri dari A. 14 macam, B. 11 macam, C. 15 macam, D. 12 macam. Sekarang soal uraian. Ada 5 soal. Yang pertama, jelaskan pengertian mad menurut bahasa dan menurut istilah. Nomor 2, jelaskan pembagian mad secara garis besarnya. Nomor 3, apakah yang dimaksud mad wajib mutasil? Jelaskan. Yang keempat, bagaimana cara membaca mad jaiz munfasil? Jelaskan. Yang terakhir, bacaan apa yang terjadi bila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat yang terpisah? Tuliskan salah satu contoh ayatnya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.